Halo teman-teman, hidup adalah perjalanan panjang penuh dengan pelajaran dan tantangan. Dalam perjalanan ini kita tidak hanya bertemu dengan teman-teman yang mendukung, tetapi juga yang bisa menjadi penghalang dalam pencapaian tujuan kita. Sebagai makhluk sosial, interaksi kita dengan orang lain sangat mempengaruhi perkembangan pribadi kita. Tapi tahukah kalian ada beberapa jenis orang yang sebaiknya kalian hindari agar tidak terjebak dalam lingkaran yang justru membuat hidup kalian mundur? Di video kali ini, kita akan membahas 9 jenis orang atau teman yang bisa membuat hidup kalian menjadi lebih menderita dan bahkan menghambat kemajuan kalian. Mari kita mulai. 1. Si tukang iri orang pertama yang harus kalian jauhi adalah mereka yang selalu iri dengan keberhasilan orang lain. Misalnya, ketika kamu berhasil mendapat promosi di tempat kerja, mereka tidak mengucapkan selamat, melainkan berkomentar, "Kamu beruntung saja," atau "Aku bisa lebih baik kalau ada di posisi kamu." Orang seperti ini tidak senang melihat kamu maju dan akan selalu mencari cara untuk menjatuhkanmu, baik dengan kata-kata yang meremehkan atau dengan sikap yang dingin. Mereka adalah racun dalam hidupmu karena energi negatif yang mereka sebarkan bisa mengikis kepercayaan dirimu. Contoh nyata, bayangkan kamu baru saja memenangkan lomba karya tulis dan temanmu berkata, "Ah, itu cuma karena juri suka sama kamu. Aku yakin tulisanku lebih bagus." Sikap seperti ini bisa membuatmu meragukan kemampuanmu sendiri. 2. Si pesimis abadi orang yang selalu melihat sisi negatif dari segala hal bisa membuatmu kehilangan motivasi. Misalnya, ketika kamu berencana memulai bisnis baru, mereka akan berkata, "Bisnis itu susah, kamu pasti gagal, atau ngapain repot-repot, lebih baik kamu cari pekerjaan yang aman." Mereka bukan hanya pesimis tentang hidup mereka sendiri, tapi juga tentang semua hal yang kamu lakukan. Orang seperti ini bisa menanamkan ketakutan dan keraguan dalam dirimu, membuatmu ragu untuk mengambil langkah maju. Contoh nyata, kamu ingin mengikuti kompetisi startup dan temanmu bilang, "Startup itu banyak yang gagal, lebih baik cari pekerjaan yang terjamin." Komentar seperti ini bisa menghambat semangatmu untuk mencoba hal baru. 3. Si manipulator teman yang memanipulasi situasi untuk keuntungan mereka sendiri tanpa peduli dampaknya terhadapmu adalah tipe orang yang harus diwaspadai. Contohnya, mereka mungkin meminta bantuanmu dalam proyek mereka menjanjikan keuntungan besar, tetapi ketika proyek tersebut berhasil mereka tidak menepati janji atau bahkan mengabaikan usahamu. Mereka hanya melihatmu sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, dan setelah itu mereka akan meninggalkanmu begitu saja. Perhatikan tanda-tanda manipulasi seperti rasa bersalah yang mereka tanamkan padamu atau taktik mereka yang membuatmu merasa berkewajiban membantu mereka. Contoh nyata, kamu membantu temanmu mengerjakan proyek besar dengan harapan mendapat bagian keuntungan, tetapi setelah proyek selesai, dia malah mengklaim semua hasil kerja sebagai miliknya dan meninggalkanmu tanpa imbalan. 4. Si penghasut ada teman yang suka mengadu domba atau menyebarkan kebencian antara kamu dan orang lain. Misalnya, mereka bisa datang padamu dan berkata, "Aku dengar si A bicara buruk tentangmu," padahal kenyataannya mereka hanya ingin menciptakan konflik antara kamu dan si A. Orang seperti ini menikmati kekacauan dan ketidakharmonisan, dan mereka akan terus memanipulasi situasi untuk membuatmu tidak mempercayai orang lain. Kehadiran mereka hanya akan merusak hubungan baik yang kamu miliki dan menambah stres dalam hidupmu. Contoh nyata, seorang temanmu mengatakan bahwa teman dekatmu berbicara buruk tentangmu di belakang, padahal sebenarnya mereka hanya ingin kamu bertengkar dengan teman dekatmu tersebut. 5. Si tidak bertanggung jawab orang yang tidak pernah bisa diandalkan, selalu menghindar dari tanggung jawab dan tidak mau belajar dari kesalahan, hanya akan membawa beban dalam hidupmu. Contohnya, jika kamu mengerjakan proyek kelompok dengan mereka, mereka akan selalu datang terlambat, tidak menyelesaikan tugas mereka, dan ketika proyek gagal, mereka akan menyalahkan semua orang kecuali diri mereka sendiri. Sikap ini bukan hanya membuat kamu frustasi, tetapi juga menghambat kemajuan, karena kamu harus selalu menanggung beban ekstra untuk menutupi kekurangan mereka. Contoh nyata, dalam proyek kelompok, seorang teman tidak pernah menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan selalu membuat alasan, membuatmu dan anggota lain harus bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan proyek tersebut. 6. Si penikmat drama ada orang yang seolah hidup untuk drama. Mereka menciptakan masalah di mana-mana, membesar-besarkan hal-hal kecil, dan menikmati konflik. Misalnya, mereka mungkin sengaja menimbulkan masalah di antara teman-teman atau keluargamu, lalu duduk di belakang layar dan menikmati hasilnya. Kehadiran mereka dalam hidupmu hanya akan menambah stres dan menguras energi. Mereka seringkali membuatmu terlibat dalam situasi yang tidak perlu, yang bisa menghalangi fokusmu pada hal-hal yang benar-benar penting. Contoh nyata, seorang teman yang selalu mencari-cari masalah dengan teman lain, membuat gosip, dan menciptakan drama tanpa alasan yang jelas sehingga kamu terjebak dalam konflik yang tidak perlu. 7.
Si pengeluh tanpa aksi orang yang terus-menerus mengeluh tentang hidup, tetapi tidak pernah mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi mereka, dapat menulari kamu dengan rasa putus asa. Mereka akan selalu mengatakan bahwa hidup ini tidak adil, bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi ketika ditanya apa yang mereka lakukan untuk mengubah situasi, mereka tidak punya jawaban. Mengelilingi dirimu dengan orang-orang seperti ini hanya akan membuatmu merasa stagnan dan kehilangan semangat untuk berusaha. Contoh nyata seorang teman yang selalu mengeluh tentang pekerjaannya tapi tidak pernah mencoba untuk mencari pekerjaan baru atau meningkatkan keterampilannya membuatmu merasa tidak bersemangat juga. 8. Si penghancur impian mereka yang dengan sengaja meremehkan impian dan tujuan kamu adalah orang yang harus dijauhi. Misalnya, ketika kamu berbicara tentang impianmu untuk menjadi penulis, mereka mungkin berkata, penulis itu nggak punya masa depan, lebih baik cari pekerjaan yang lebih pasti. Mereka tidak bisa melihat potensi dalam dirimu dan akan selalu mencoba menghancurkan semangatmu. Jika kamu terus mendengarkan mereka, pada akhirnya kamu mungkin akan mulai meragukan kemampuanmu sendiri dan menyerah pada impianmu. Contoh nyata, kamu ingin menjadi musisi profesional dan temanmu berkata, musisi itu penghasilannya tidak tetap, lebih baik jadi pegawai saja. Komentar seperti ini bisa membuatmu ragu untuk mengejar passionmu. 9. Si pengaruh negatif orang yang selalu mendorongmu untuk melakukan hal-hal yang tidak sehat, tidak etis, atau merugikan hanya akan membawa kamu ke arah yang salah. Misalnya mereka mungkin mendorongmu untuk bergabung dalam aktivitas berbahaya, mengabaikan nilai-nilai moral, atau melakukan hal-hal yang bisa merusak masa depanmu. Pengaruh mereka bisa sangat kuat, terutama jika kamu tidak cukup waspada. Berada di sekitar mereka dapat membuatmu kehilangan arah dan tujuan hidup yang sebenarnya. Contoh nyata, teman yang selalu mengajakmu melakukan hal-hal negatif seperti bolos sekolah, minum-minum, atau melakukan tindakan ilegal yang bisa merusak masa depanmu. Hidup adalah pilihan. Pilihlah dengan bijak siapa yang ada di sekeliling kalian. Bukan berarti kalian harus memusuhi orang-orang ini, tetapi membatasi interaksi dengan mereka bisa menjadi langkah awal untuk melindungi diri kalian dan menjaga kemajuan hidup kalian. Karena pada akhirnya hanya kalian yang bisa memutuskan jalan mana yang ingin kalian tempuh. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kalau mau berdiskusi, berpendapat, atau ada request video, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya konten-konten edukasi semakin berkembang di Indonesia.